Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inti atom dan radioaktivitas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Bulan Alisa Sabrina. Nama saya Kadik Fitri. Nama saya Mutiara Mambalkis. Nama saya Niputu Cahyadita Saraswati. Nama saya Niputu Laura Gloria Naulian. Nama saya Rani Fardisya. Nama saya Siti Nur Halimah. Nama saya Zeta Putri Adlia. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Tokoh-tokoh teori atom ada Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Selanjutnya. Teori Dalton. Teori atom John Dalton pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapat tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Selanjutnya. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapat tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Lalu, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Lalu ada atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Lalu, reaksi kimia merupakan perpisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya. Teori Thomson. Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Selanjutnya. Teori atom Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Biji jambu menggambarkan elektron yang tersebar merata dalam bola daging jambu yang pejal, yang pada model atom Thomson dianalogikan sebagai bola positif yang pejal. Selanjutnya akan dibaca oleh Zeta. Teori Rutherford. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut kemudian dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Selanjutnya. Hasil yang didapatkan dari percobaan Rutherford dikembangkan menjadi sebuah hipotesis teori atom Rutherford yang menyatakan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Yang ketiga, penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. Yang keempat, sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. Yang kelima, sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan.
sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan. Selanjutnya, teori Bohr. Teori atom Bohr pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Selanjutnya, penjelasannya, Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck, diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. 1. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat, besarnya sesuai dengan persamaan Planck. Delta E sama dengan HV. Yang keempat, lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari H dibagi 2pi atau NH dibagi 2pi, dengan N adalah bilangan bulat dan H tetapan Planck. Selanjutnya, teori atom modern. Atom berkembang lagi pada tahun 1924. Dalam hal ini, ada tokoh Prancis bernama Louis de Broglie yang menyempurnakan kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr. Ia menjelaskan bahwa elektron tidak hanya bersifat partikel, namun juga bersifat gelombang. Pendapat ini kemudian dikembangkan lagi oleh Edwin dan Werner dan melahirkan teori atom modern. Teori ini juga disebut dengan nama teori atom mekanika kuantum. Dasar dari teori ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat layaknya sebuah gelombang. Hingga saat ini, teori ini merupakan teori paling mutakhir terkait atom. Selanjutnya, lalu yang kedua ada inti atom dan radioaktivitas. Jadi penyusun atom itu ada 3, ada elektron, proton, dan neutron. Dan itu massa dan muatannya itu berbeda-beda, dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya. Jadi penulisan lambang unsur itu tidak bisa sembarangan. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya, seperti ada Z sebagai nama unsur, X sebagai nama unsur, Z sebagai jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron, kecuali adanya muatan yang akan mempengaruhi jumlah elektron, dan A sebagai jumlah proton ditambah jumlah neutron atau sebagai nomor massa. Selanjutnya. Lalu jenis-jenis atom. Atom dibagi menjadi 3, ada isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu adalah nuklida dengan jumlah proton yang sama, tetapi neutron yang berbeda. Lalu ada isobar. Isobar adalah nuklida dengan jumlah nukleon yang sama, tetapi jumlah proton yang berbeda. Dan terakhir ada isoton. Isoton adalah nuklida dengan jumlah neutron sama, tetapi nomor massa yang berbeda. Selanjutnya. Selanjutnya gaya inti. Gaya inti adalah gaya yang mengakibatkan proton dan neutron tetap berada dalam inti. Karakteristik gaya inti itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan gaya tarik-menarik yang lebih besar dari gaya Coulomb. Yang kedua, bekerja pada kisaran jarak yang sangat pendek. Ini artinya nukleotida berinteraksi hanya dengan nukleotida yang ada di dekatnya. Yang ketiga, bekerja antara 2 proton, 2 neutron,
Selanjutnya, defek massa. Defek massa yaitu penyusutan massa inti yang disebabkan karena perubahan massa inti menjadi energi ikatan inti. Persamaan defek massa yaitu delta M sama dengan Z atau jumlah proton ditambah MP atau massa proton ditambah A-Z atau jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti. Selanjutnya, contoh soal defek massa seperti berikut. Massa inti atom litium dengan nomor atom 3 dan nomor massa 7 adalah 7,01822 SMA. Jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutron 1,0086 SMA, hitunglah defek massa inti. Dengan penyelesaian 3 dikali 1,0078 SMA ditambah 7 kurang 3 dikali 1,0086 SMA dikurang 7,01822. Hasilnya adalah 0,03958 SMA. Selanjutnya, energi ikatan inti. Energi ikatan inti itu ada dua. Yang pertama, energi ikatan inti dalam SI dengan rumus energi ikatan inti sama dengan delta M dikali C kuadrat. Yang kedua, energi ikatan inti dalam mega elektron volt, yaitu energi ikatan inti sama dengan sigma M dikali 931 mega elektron volt. Dengan ketentuan, jika delta M dalam kilogram, maka energi ikatan inti dalam joule. Jika delta M dalam SMA, maka energi ikatan inti dalam mega elektron volt. 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt. 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Selanjutnya, contoh soal energi ikatan inti. Massa inti atom litium dengan nomor 3 dan nomor massa 7 adalah 7,01822 SMA. Jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutron 1,0086 SMA, hitunglah defek massa inti Li. Dengan penyelesaian rumus E sama dengan sigma M dikali 931 mega elektron volt sama dengan 0,03958 dikali 931 mega elektron volt sama dengan 36,85 mega elektron volt. Selanjutnya, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktivitas yang disebut partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Secara spontan disertai peluruhan atau pembelahan inti atom menjadi inti atom unsur lain. Selanjutnya adalah sejarah radioaktivitas. Gejala radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Antoine Henry Barkwell pada tahun 1896 yang menyatakan senyawa uranium yang memancarkan sinar tampak yang dapat menembus bahan yang tidak tembus cahaya serta mempengaruhi emulsi fotografi. Lalu W. C. Roentgen menemukan sinar X atau sinar Roentgen dan P. Curie dan M. Curie menemukan polonium dan radium. Selanjutnya, jadi jenis-jenis sinar radioaktif itu ada 3. Ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Selanjutnya, perbedaan sifat 3 sinar radioaktif itu ada banyak, mulai dari bentuk, muatan, massa diam, kelajuan, energi, daya ionisasi, daya tembus, dan fluoresensi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, lalu yang ketiga ada peluruhan. Lanjut. Dalam 1 gram zat radioaktif, terdapat miliaran atom radioaktif.
Atom-atom radioaktif akan memancarkan sinar radioaktif seperti alfa, beta, atau gamma. Untuk menjadi atom stabil, peristiwa pemancaran sinar radioaktif oleh zat radioaktif disebut peluruhan. Kita tidak tahu atom-atom mana yang akan meluruh terlebih dahulu. Dengan demikian, proses meluruh merupakan proses acak. Selanjutnya, ada aktivitas bahan radioaktif. Laju peluruhan radioaktif dalam suatu bahan radioaktif disebut aktivitas A. Aktivitas hanya ditentukan oleh banyaknya inti yang meluruh per second. Jika peluang tiap inti untuk meluruh disebut tetapan peluruhan lambda, aktivitas bahan bergantung pada banyak inti radioaktif dalam bahan N dan lambda. Secara matematis ditulis sebagai A sama dengan lambda dikali N. Lanjut. Tetapan peluruhan lambda memiliki harga berbeda untuk inti yang berbeda, tetapi konstan terhadap waktu. Nilai N berkurang terhadap waktu dan lambda tetap, sehingga aktivitas A haruslah berkurang terhadap waktu. Semakin banyak inti yang meluruh persatuan waktu, semakin besar A. Secara matematis ditulis sebagai A sama dengan min D kali N per dt. Selanjutnya, tanda negatif diberikan karena N berkurang terhadap waktu, sedangkan kita menginginkan A berharga positif, sehingga min D kali N per D kali T sama dengan lambda kali N. Maka min D kali N per N sama dengan lambda D kali T. Lanjut. Waktu paruh dari suatu isotop radioaktif adalah selang waktu yang dibutuhkan agar aktivitas radiasi berkurang setengah dari aktivitas semula, atau selang waktu yang dibutuhkan agar setengah dari inti radioaktif yang ada meluruh. Lanjut. Untuk rumus dari waktu paruh, yaitu N kali T sama dengan setengah pangkat N dikali N0. Maka N sama dengan 1 per T pangkat setengah. Dengan NT sama dengan massa isotop yang tersisa, N0 massa isotop mula-mula, T sama dengan umur isotop atau waktu peluruhan isotop, dan yang terakhir T pangkat setengah sama dengan waktu paruh isotop. Lanjut. Untuk contoh soal, suatu zat radioaktif memiliki massa 10 kg. Jika waktu paruhnya adalah 30 menit, maka banyaknya zat yang telah meluruh setelah 2 jam adalah, jawabannya adalah N0 sama dengan setengah T kecil per T besar, NT per 10 sama dengan setengah pangkat 2 per 0,5, NT sama dengan 10 dikali setengah pangkat 2 per 0,5, maka NT sama dengan 9,375 kg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saras. Selanjutnya. Oke, jadi saya akan membahas serapan sinar radioaktif. Jadi, radiasi itu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh karena dapat mengionkan molekul-molekul dalam sel. Nah, untuk menjaga pekerja terkena radiasi yang dialihkan oleh unsur-unsur radioaktif, maka diperlukan bahan-bahan penahan radiasi atau bisa disebut perisai radiasi. Misalnya, ketika pasien difoto dengan sinar X, nah bagian yang tak perlu difoto itu dilindungi dengan baju kerja dari timbal. Nah, bahan timbal ini berfungsi untuk menyerap radiasi. Oke, next. Kita bisa lihat yaitu contoh pasien yang menggunakan baju timbal saat akan difoto menggunakan sinar X. Baju timbalnya itu warna biru. Next. Jika sinar dilewatkan pada sebuah keping dengan ketebalan X, maka persamaan intensitasnya adalah I sama dengan I0 E pangkat minus mu X. Dengan I0 adalah intensitas mula-mula, I adalah intensitas setelah melewati keping, X adalah tebal keping, mu adalah koefisien pelemahan bahan, dan E adalah bilangan natural 2,718. Nah, harga X ini disebut half value layer atau disebut lapisan harga paruh. Selanjutnya, nah di sini beberapa koefisien pelemahan untuk sinar gamma dalam berbagai medium. Jadi ada medium air, aluminium, ada besi, dan ada timbal. Selanjutnya,
Lalu untuk dosis serap sendiri. Jadi apa sih itu dosis serap? Jadi dosis serap itu adalah banyak energi radiasi fermion yang diserap oleh materi persatuan massa. Nah, mula-mula dosis serapan diukur dalam satuan radian, di mana satu radian adalah 10 pangkat minus 2 joule. Nah, dalam satuan internasional, dosis serapan dinyatakan dalam satuan Gray, di mana 1 Gray adalah 1 joule per kilogram, sama dengan 100 radian. Besarnya energi radiasi fermion adalah H sama dengan D dikali Q, dengan D sama dengan dosis serap, H sama dengan energi yang diserap, dan Q sama dengan massa penyerap. Selanjutnya, nah, ini ada dari serapan radioaktif, yaitu dosis serap suatu materi terhadap energi radiasi fermion adalah sebesar 0,5 joule per gram. Dosis ini sesuai dengan berapa Gray? Nah, jawab. Nah, pertama kita tahu kalau misalnya 1 joule itu sama dengan 1 Gray, sama dengan 100 radian. Maka 0,5 joule per gram, gramnya diubah dulu menjadi kilogram, jadi 10 pangkat minus 3. Jadi sama dengan 500 joule per kg, sama dengan 500 Gray. Next. Radioaktif berbahaya dan tidak dapat kita lihat, sehingga harus memiliki alat untuk mendeteksi adanya sinar radioaktif. Untuk alat sinar radioaktif itu disebut dengan detektor radiasi. Lanjut. Awal untuk mendeteksi ionisasi radiasi dari 2 buah kepingan emas tipis. Bahan radioaktif ditempatkan di dalam wadah elektroskop bermuatan. Radiasi yang dihasilkan oleh bahan radioaktif akan menyebabkan gas yang ada di dalam elektroskop tersebut terionisasi. Muatan-muatan yang terkumpul pada kepingan itu menyebabkan kepingan itu menyatu atau converge. Laju konvergensi itu secara langsung sebanding dengan jumlah ionisasi dan juga sebanding dengan jumlah radiasi. Lanjutnya. Lalu di sini ada bahaya radiasi. Nah, bahaya radiasi itu ada 4 cabang, yaitu yang pertama bahaya radiasi di sekitar kita. Nah, 87% radiasi di lingkungan kita dihasilkan secara alamiah, dan hanya 13% merupakan radiasi buatan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah sinar-sinar kosmik yang berasal dari luar angkasa. Terus kayak ada unsur-unsur radioaktif alam yang terkandung dalam kerak bumi. Terus ada radiasi dan sel. Nah, semua radiasi fermion itu merusak sel-sel makhluk hidup, termasuk sel-sel manusia itu sendiri. Terus ada dosis serapan dan efek biologis. Nah, resiko kanker ini berhubungan dengan dosis radiasi yang diserap oleh tubuh kita. Jadi, semakin banyak kita menyerap dosis radiasi, maka semakin banyak kemungkinan kita akan terkena kanker. Lalu yang terakhir ada proteksi terhadap radiasi. Nah, perhatian khusus perlu diberikan kepada orang yang bekerja melibatkan bahan radioaktif. Nah, gimana contoh perhatian khususnya? Perhatian khususnya contohnya seperti menggunakan perisai radiasi, seperti baju yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi iptek nuklir. Selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah reaksi inti. Jadi, reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti, diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Akibatnya, inti akan terpecah menjadi 2 inti yang baru. Selanjutnya. Nah, jadi reaksi inti ini yang pertama adalah perhitungan energi pada reaksi inti. Misalkan kita melakukan percobaan reaksi inti dalam sebuah laboratorium dengan cara menembakkan berkas partikel A berenergi tinggi
pada inti sasaran X. Setelah reaksi inti terjadi, kita mengamati inti baru Y dan sebuah partikel B. Secara simbolik, reaksi inti ini kita tulis sebagai berikut, yaitu A plus X, Y sama dengan Y plus B plus Q. Next. Lalu yang B itu adalah pembuatan isotop radioaktif dengan reaksi inti. Reaksi ini dapat kita gunakan untuk memproduksi isotop-isotop radioaktif. Dalam reaksi inti ini, suatu isotop stabil X, yaitu yang tidak radioaktif, ditembaki dengan partikel A sehingga menghasilkan isotop baru Y yang radioaktif. Partikel yang dihasilkan pada reaksi inti ini tidak dibutuhkan sehingga tidak diamati. Partikel yang paling sering digunakan untuk menembak inti sasaran adalah neuron. Selanjutnya. Nah, jadi di sini ada rumus reaksi inti dan soalnya. Nah, rumus reaksi inti ini adalah E sama dengan MA plus MX minus MB plus MY dikali 931 mega elektron volt, yaitu dengan MA sama dengan massa partikel A, MB sama dengan massa partikel B, MX sama dengan massa partikel X, dan MY massa partikel Y. Di sini sudah ada contoh soalnya, bisa kita lihat. Selanjutnya. Selanjutnya, reaksi fisi. Reaksi fisi atau pembelahan inti adalah reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi yang besar. Reaksi fisi hanya membutuhkan sedikit energi untuk dapat terjadi. Energi ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel dipercepat oleh akselerator sehingga memiliki energi yang cukup untuk sampai ke inti atom. Nah, contoh dari reaksi fisi yaitu reaksi fisi uranium-235. Pada reaksi ini, inti uranium-235 ditambahkan dengan neutron sehingga nuklida terpecah menjadi dua, yaitu krypton 91 dan barium-146. Selain itu, energi juga dihasilkan dan neutron yang dilepaskan. Neutron yang dihasilkan dapat bereaksi lagi dengan uranium-235 yang lain. Jika reaksi ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi reaksi fisi yang berantai, seperti gambar di samping. Lalu, maka dari itu, reaksi fisi perlu dikendalikan. Dari hasil eksperimen, jika sampel radioaktif yang digunakan sedikit, neutron-neutron hasil reaksi fisi meninggalkan radioaktif sebelum memiliki kesempatan untuk reaksi fisi lagi. Massa ini disebut dengan massa kritis. Nah, massa kritis sendiri adalah massa terkecil dari suatu sampel dapat melakukan reaksi berantai. Jika sampel terlalu besar, reaksi fisi akan berlangsung secara cepat dan dapat menimbulkan ledakan. Tindakan ini adalah seperti yang terjadi pada bom atom. Lalu yang ketiga, ada reaksi fusi. Kebalikan reaksi fisi, yang berarti pemecahan, reaksi fusi adalah penyatuan. Pada reaksi fisi, di mana dua atom bergabung, akan menghasilkan suatu atom dengan inti yang lebih berat. Reaksi fusi memerlukan energi yang tinggi untuk dapat terjadi, karena membutuhkan suhu yang tinggi dan tekanan atmosfer yang besar. Pada reaksi fusi, nuklida-nuklida ringan digabungkan menjadi nuklida dengan nomor atom yang lebih besar. Misalnya, inti deuterium dipercepat menuju tritium membentuk nuklida helium dan tersisa satu neutron, seperti rumus senyawa di bawah ini. Nah, agar reaksi fusi dapat terjadi, nuklida harus dipercepat agar memiliki energi kinetik untuk melawan tolakan dari nuklida yang satunya. Selain dengan percepatan, dapat juga dengan memanaskan nuklida sampai 10⁸ derajat Celcius. Pada suhu ini, seluruh atom akan membentuk plasma. Plasma sendiri adalah wujud seperti gas yang mengandung ion dan elektron. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan radioisotop. Isotop-isotop tidak stabil akan memancarkan sinar-sinar radioaktif untuk menjadi isotop-isotop stabil. Isotop-isotop yang tidak stabil disebut radioisotop. Isotop-isotop tersebut memiliki waktu paro yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, radioisotop tersebut harus dibuat dari nuklida stabil alamiah dengan reaksi inti. Selanjutnya. Yang A yaitu penggunaan radioisotop sebagai perunut. Yang pertama adalah dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, radioisotop digunakan sebagai perunut
untuk mendeteksi berbagai penyakit. Radioisotop yang dapat digunakan sebagai perunut diantaranya adalah, yang pertama itu TC99 yang disuntikan ke dalam pembuluh darah akan diserap terutama oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu, seperti jantung, hati, dan paru-paru. Selanjutnya, yang kedua dalam bidang industri. Penggunaan radioisotop dalam bidang industri antara lain adalah untuk mendeteksi kebocoran pipa yang berada di bawah tanah dengan kedalaman yang tinggi atau pipa dalam beton. Dengan menggunakan radioisotop ini, lalu dimasukkan ke dalam aliran air yang mengalir pada pipa yang mengalami kebocoran pipa. Dengan demikian dapat dideteksi tanpa penggalian tanah atau pembongkaran beton. Selanjutnya, lalu yang B adalah pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. Radioterapi merupakan terapi kanker dengan pemanfaatan radioisotop. Radioterapi memanfaatkan radiasi pengion seperti sinar X, radiasi gamma, atau elektron berenergi tinggi untuk mematikan sel kanker sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin memberikan efek negatif pada jaringan sehat di sekitarnya. Itu adalah gambar radioterapi. Selanjutnya. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab, kami lakukan melalui grup WhatsApp Fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.